Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan Minggu Prapaskah yang keempat, bacaan Injil menghadirkan kepada kita sebuah kisah yang disampaikan oleh Yesus kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa kerap datang kepada Yesus memang untuk mendengarkan Dia. Tetapi satu hal yang juga menjadi pokok perhatian dari kisah Yesus ini adalah bahwa kisah itu justru disampaikan ketika ada orang-orang yang tampaknya tidak sependapat bahwa Yesus kerap berjumpa dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kisah ini lalu oleh Yesus disampaikan juga kepada mereka karena Yesus mau sungguh menegaskan gambaran tentang Allah yang maha baik yang Ia sendiri sebetulnya sedang hadirkan ketika Ia berjumpa dengan para pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Perjumpaan Yesus dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa inilah yang sebenarnya menjadi gambaran nyata, pewartaan yang paling konkret bagaimana kebaikan Allah itu dihadirkan oleh Yesus. Tetapi nyatanya tidak semua orang bisa menangkap itu, dan diantaranya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara sekalian yang terkasih, maka pokok kisah ini tentu saja bukan pada gambaran anak pertama atau anak yang kedua. Pokok kisahnya justru pada gambaran tentang Bapa yang begitu baik hati. Berhadapan dengan anak pertama yang meminta warisan sebelum waktunya, Bapa itu dengan segera mengabulkannya. Warisan adalah sesuatu yang memang biasa diberikan. Dan bagi orang-orang Yahudi, warisan yang paling pokok adalah tanah dan rumah. Dan ayah itu memberikan bagian kepada si anak bungsu yang memintanya. Sebuah permintaan yang sebetulnya menjadi gambaran betapa anak ini tidak menaruh hormat kepada orang tuanya. Karena tradisi memberikan warisan itu ketika orang tua meninggal. Bahwa boleh dibagi kapan saja, iya. Tetapi baru efektif diberikan ketika orang tua meninggal. Ayah ini masih sehat, tetapi si bungsu dengan jelas meminta dan ayah itu memberikannya. Saudara sekalian yang terkasih, maka gambaran ayah yang baik itu sudah sejak semula dihadirkan. Ayah yang memang senantiasa menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kisahnya menjadi semakin dramatis ketika si anak bungsu setelah mendapatkan warisannya justru mengalami peristiwa yang karena kesalahannya sendiri membawa dia pada hidup yang penuh kemalangan. Bahkan digambarkan makan makanan babi saja ia tidak diperkenankan. Tidak diberi sekalipun meminta. Sebuah gambaran yang amat kontras ketika ia hidup bersama dengan ayahnya. Makanan selalu tersedia tanpa ia meminta. Maka gambaran ini adalah gambaran kedosaan. Bagaimana sang anak tidak menaruh hormat kepada orang tuanya, dan Anda tahu ini adalah perintah Allah yang keempat. Tetapi juga ia hidup dengan tidak selayaknya dan menghabiskan harta bendanya dengan melanggar perintah-perintah Allah yang lain. Dalam situasi seperti itulah ia merasakan kedosaannya dan berpikir, alangkah lebih baik saya kembali ke rumah, mengakui kedosaan, dan tidak usah lagi saya dianggap sebagai anak, cukuplah diterima sebagai orang upahan. Saudara sekalian yang terkasih, ini pikiran sang anak bungsu yang dengan kedosaannya menyadari bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain kembali kepada bapaknya. Pun dengan resiko misalnya bahwa ia tidak lagi diterima sebagai anak, ia tetap memutuskan untuk kembali. Kisah
yang kemudian kita dengarkan tadi membawa gambaran yang lebih tegas tentang kebaikan ayah. Sang ayah atau bapak, di luar dugaan sang anak justru menerima dengan besar hati, memestakannya, dan menyambut anak itu dengan penuh sukacita. Tidak lagi dianggapnya sebagai hamba, sebagaimana mungkin dipikirkan sang anak bungsu, tetapi tetap dianggapnya sebagai anak yang hilang tetapi didapatkan kembali. Saudara sekalian yang terkasih, inilah gambaran tentang Allah yang baik hati. Allah yang kebaikannya sudah jauh lebih dahulu ada, bahkan sebelum sang pendosa mengakui kedosaannya. Maka gambaran Allah yang menanti, menunggu kapan anaknya pulang di dalam kisah ini, gambaran Allah yang begitu besar kebaikan dan kasihnya, sehingga tanpa menunggu orang kembali kepadanya, dia sudah membuka pintu hati bagi pertobatan itu. Dan betul ketika sang anak itu pulang, sambutan sang ayah adalah sambutan ayah yang penuh belas kasih dan penuh sukacita. Maka saudara sekalian yang terkasih, gambaran tentang Allah yang baik hati ini diwartakan kepada kita, agar kemudian kita sebagai orang beriman boleh senantiasa hidup di dalam sukacita, pun kalau misalnya kita jatuh di dalam dosa. Bukan bersukacita karena dosanya, tetapi karena kita siap untuk kembali. Dan ketika kita kembali, sungguh Allah itu sudah siap menanti kita. Allah adalah Allah yang murah hati, tetapi bukan Allah yang murahan. Ada bedanya. Kalau murahan itu mungkin lalu kita sengaja mengetes Allah, tahu bahwa Allah itu murah hati, lalu kita dengan sengaja berbuat dosa dengan pikiran toh nanti Allah mengampuni. Ini namanya jarak dan menganggap Allah itu murahan. Tetapi Allah yang murah hati adalah Allah yang siap menerima tanpa syarat, juga kalau tahu bahwa dirinya mungkin akan dikhianati kembali. Di pihak Allah, kemurahan hati ini tidak tergantung dari misalnya seberapa besar kebaikan manusia. Karena Allah yang murah hati adalah Allah yang senantiasa murah hati dan tidak akan berubah oleh kondisi apapun, misalnya yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dari pihak manusia justru kerap kali memandang Allah secara murahan. Dan itu tampak ketika misalnya ketika orang berdosa, bertobat, lalu kemudian kembali ke dosa yang lama, karena pertobatan itu adalah pertobatan yang semu. Pertobatan yang semu karena dibangun dari misalnya ketakutan. Nanti jangan-jangan saya masuk neraka, nanti jangan-jangan saya dihukum, dan bukan karena kasih. Maka gambaran Allah yang maha baik ini mengajak kita, orang-orang beriman, untuk memandang Allah yang penuh belas kasih, dan karena itu lalu juga menanggapi dengan kasih. Saudara sekalian yang terkasih, maka persis pada sambutan si kakak inilah kita berjumpa dengan situasi di mana kerap kali relasi kasih itu tidak terbangun. Sang anak sulung tidak merasa bahwa hidup bersama dengan Allahnya, bersama dengan ayahnya adalah sebuah kebaikan yang dirasakan mestinya sebagai sebuah relasi dalam kasih. Tetapi sang anak sulung hanya menganggap bahwa hidup dengan ayahnya sebagai sebuah keharusan dan kewajiban. Aku sudah melayani, aku sudah bekerja, aku sudah melakukan apa saja, tetapi sekalipun engkau tidak pernah memestakan aku, sementara adikku yang baru menghambur-hamburkan harta dan berlaku demikian, kau terima dan kau pestakan. Saudara sekalian, ini juga sebuah persoalan bagi hidup orang beriman. Hidup baik-baik sebagai orang beriman, kiranya tidak dilihat hanya sebagai sebuah keharusan dan kewajiban keagamaan, tetapi relasi kasih dengan Allah. Maka Bapak itu tadi mengingatkan, adikmu hilang dan sekarang kembali. Ia mati dan sekarang hidup lagi. Maka mari kita bersuka cita bersama dengan adikmu yang baru saja kembali. Maka
dua gambaran tentang anak ini mengingatkan kita sebagai orang beriman agar kita senantiasa memandang Tuhan sebagai figur yang baik dan murah hati, penuh belas kasih, terlepas dari apapun yang kita lakukan sebagai manusia. Kiranya dengan memikirkan, memandang, merenungkan, menghayati, menghidupi gambaran Allah seperti ini, lalu kita ketika misalnya kita jatuh, kita juga tetap berani datang kepada Allah karena kita percaya senantiasa ada kesempatan yang diberikan kepada kita. Bahwa Allah siap menerima kita tanpa misalnya tergantung dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Pertobatan di dalam kerendahan hati sebagaimana si anak bungsu merasa bahwa dirinya sudah berdosa cukup untuk kembali kepada Allah dan untuk kembali memulai hidup secara baru di dalam relasi kasih yang baru dengan Allah. Demikian juga kalau mungkin kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja seperti misalnya anak sulung, mudah-mudahan lalu kita tidak hanya berhenti pada soal kewajiban, ketaatan, keharusan dalam hidup beragama, tetapi kita dihantar pada pengalaman untuk semakin mengasihi Allah dengan kebebasan dan dengan sukacita. Sehingga apapun yang lalu kita lakukan tidak akan lagi pernah kita pikirkan sebagai misalnya sebuah keharusan yang harus dibalas oleh Allah. Maka gambaran ini saudara sekalian yang terkasih, sebenarnya hendak mengingatkan kita tentang hal yang kerap kali kita pikirkan sebagai seorang beriman. Misalnya, ketika kita jatuh dalam dosa, maka lalu kita berpikir wajar kalau saya dihukum dan dihabisi oleh Allah. Kalau saya hidup baik-baik saja, maka wajar juga kalau saya menuntut pahala dari Allah. Gambaran ini hendak menepis itu semua. Karena Allah tidak pernah terkondisikan oleh entah kita baik, entah kita jahat. Karena Allah pada dasarnya adalah baik. Tinggal kita, saudara sekalian, bagaimana kita menanggapi Allah yang baik ini. Kuncinya bukan pada Allah, tetapi pada kita yang mau menanggapi Allah yang maha baik itu. Semoga dengan demikian, saudara sekalian yang terkasih, hidup kita sebagai orang beriman menjadi hidup yang semakin diliputi sukacita, karena kita merasa semakin berharga di mata Allah, dan kita senantiasa diberi kesempatan baru untuk boleh senantiasa menjalin juga relasi kasih dengannya. Manakala kita jatuh, jangan takut dan jangan segan untuk juga kita kembali kepadanya, karena kasih-Nya senantiasa menunggu dan menanti kita. Pun sebelum kita memutuskan untuk bertobat, Allah sudah membuka hatinya menunggu kita, seperti gambaran Ia, sang ayah yang menunggu anak bungsunya kembali. Kalau kita sudah hidup baik-baik, mari kita syukuri, dan semoga kebaikan itu menjadi semakin berbuah, bukan karena kita jalankan sebagai keharusan atau kewajiban, tetapi sebagai bentuk bahwa kita ingin semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Masa Prapaskah mengingatkan kita ini semua, sehingga kita boleh membangun sikap pertobatan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita.